Indonesia kini sedang menghadapi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modernnya. Banjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lebih dari 1.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 1 juta penduduk terpaksa mengungsi. Di sepanjang jalan-jalan, berlumpur dan desa-desa yang porak-poranda, kehidupan yang dulunya tenang, kini berubah menjadi medan bencana yang penuh kesedihan dan kehilangan. Rumah-rumah hanyut terbawa arus, sawah-sawah lenyap di bawah derasnya air, dan suara tangis anak-anak menggema di tenda-tenda darurat, tempat di mana ribuan keluarga kini berlindung dalam ketidakpastian. Gas, ini dah. Coba pakai kemarai gas ni. Ya, ampun. Kata mau buka gas. Ini ya. Kejadian di Dusun Tanah Merah. Air lagi tambah, hujan lebat, mendung. Wah, ini kayu-kayu dari gunung. Enggak, abang jalan tu dah putus bang. Tuh jalan, bro. Ini rumah Ayu ntar lagi. Sayangnya. Putus bang. Lagi udah hilang. Jembatan yang satunya pun udah habis. Wilayah yang paling terdampak adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di kota-kota seperti Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah, air bah datang secepat kilat, membawa lumpur dan batu besar yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Sungai-sungai meluap, jembatan-jembatan runtuh, dan banyak daerah menjadi terisolasi total. Tim penyelamat menghadapi kesulitan besar untuk menjangkau warga yang terjebak karena akses jalan tertutup dan alat berat tak bisa masuk. Banyak warga yang harus bertahan hidup hanya dengan makanan seadanya, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa kabar dari dunia luar. Dalam kegelapan malam, hanya suara sirene darurat dan doa lirih dari para korban yang terdengar di tengah gemuruh hujan yang belum reda. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir kali ini bukanlah bencana biasa. Curah hujan mencapai tingkat ekstrem, jauh melebihi rata-rata musim hujan tahunan. Hal ini diperparah oleh pengaruh badai tropis senyar yang mendorong sistem monsun ke batas maksimalnya. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, menyebabkan tanah menjadi jenuh dan tak lagi mampu menyerap air. Dalam beberapa jam saja, ratusan hektar lahan berubah menjadi danau. Para ahli iklim menyatakan bahwa peristiwa ini adalah bukti nyata dari krisis iklim global yang semakin memperburuk bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Iklim yang tak menentu, suhu laut yang meningkat,
dan kelembapan atmosfer yang ekstrim. Semuanya berkontribusi terhadap banjir yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih mematikan. Tak hanya merenggut nyawa dan harta benda, banjir besar ini juga membawa dampak serius terhadap lingkungan hidup. Di wilayah hutan Tapanuli, habitat orangutan Tapanuli, salah satu spesies primata paling langka di dunia, rusak parah. Ratusan hektar hutan primer tenggelam dan hilang. Para peneliti menyebutkan bahwa populasi satwa ini bisa menurun drastis, bahkan menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Banyak kawasan konservasi tidak dapat dijangkau, dan relawan lingkungan kewalahan menyelamatkan satwa yang terjebak. Ini bukan hanya kehilangan bagi Indonesia, tapi juga kehilangan besar bagi dunia yang tengah berjuang menjaga keberagaman hayati. Astagfirullah! Wabillahi! Gimana kan begini, Le? Dalam upaya penyelamatan, ribuan anggota TNI, Basarnas, tenaga medis, dan relawan dikerahkan ke zona bencana. Mereka bekerja tanpa henti siang dan malam, mengevakuasi warga dari atap rumah, mengangkut jenazah dari lumpur, dan membagikan bantuan makanan serta air bersih. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa skala kerusakan sangat besar dan akan membutuhkan anggaran lebih dari 50 triliun rupiah untuk memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Namun demikian, bantuan logistik masih sulit menjangkau daerah-daerah yang terisolasi. Beberapa warga mengaku sudah 3 hari tidak makan karena bantuan belum tiba. Para ibu menenangkan anak-anak dengan lagu dan cerita, mencoba mempertahankan harapan di tengah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Gas, ini dah. Kita bawa beg ke Meraih gas ni. Ya, ya ampun. Di tingkat internasional, berbagai negara telah menyampaikan solidaritas
dan dukungan kepada Indonesia. Organisasi kemanusiaan global juga mulai mengirim bantuan. Gambar satelit yang dirilis memperlihatkan kerusakan luar biasa. Lahan pertanian hilang, jalan tol terputus, dan banyak kota tampak seperti pulau-pulau kecil di tengah laut coklat. Komunitas internasional menyadari bahwa bencana ini bukan hanya masalah lokal, tapi juga bagian dari krisis global yang membutuhkan perhatian serius. Banyak suara dari dunia meminta agar pembangunan berkelanjutan, mitigasi iklim, dan kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas utama ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Desa Lekrak Kaya, Kecamatan Langkahan, kamonyo kamu mengungsi paling ada. Namun meski badai belum sepenuhnya berlalu, semangat gotong royong dan ketangguhan rakyat Indonesia menjadi cahaya di tengah kegelapan. Warga saling membantu tanpa pamrih. Anak muda membuka dapur umum, petani menyumbangkan beras, dan para guru tetap mengajar anak-anak di pengungsian. Di balik wajah-wajah lelah dan tubuh yang menggigil, ada kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membangun kembali kehidupan dari puing-puing kehancuran. Seorang ibu di Aceh berkata lirih sambil memeluk anaknya, "Kami kehilangan rumah kami, tapi tidak kehilangan harapan." Banjir besar tahun 2025 ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peringatan paling keras dari alam. Ketika air surut nanti, yang tersisa bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga luka kolektif dan pelajaran mendalam bagi seluruh umat manusia. Bahwa alam harus dihormati, perubahan iklim harus dihadapi, dan manusia harus saling menjaga. Indonesia akan pulih, tetapi dunia harus ikut berubah. NPB semuanya, ini tambah deras di sini, harusnya. Tulog pa yata sila, Diyos ko, yun ang habang sinasabi ko. Oh, Diyos ko, inaanod na po ang buong bahay ng aming kapitbahay.